Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Darmina dari Pendidikan IPS 2 semester 4, di mana tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah keterampilan sosial yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Ibu Adelina Yuristia MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yang pertama, keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa non-verbal. Yang ketiga, keterampilan menyeleksi informasi. Dan yang keempat, keterampilan memilih informasi. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi terlebih dahulu. Tentu saja komunikasi tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti berkomunikasi dengan manusia lainnya. Di sini dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan yang disebut dengan komunikator kepada penerima pesan yang disebut dengan komunikat dengan tujuan tertentu. Nah, di dalam komunikasi ini sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan secara verbal, dan yang kedua, komunikasi yang dilakukan secara non-verbal. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komunikasi secara verbal, di mana komunikasi secara verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan, baik secara lisan maupun tulisan, yang di dalamnya terdapat proses penyampaian pikiran, pesan atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan simbol sebagai media, dan media tersebut akan digunakan menggunakan bahasa karena bahasa dapat menerjemahkan pikiran dari seseorang. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari komunikasi dan komunikasi secara verbal, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai keterampilan berkomunikasi secara verbal. Nah, apa sih keterampilan berkomunikasi itu? Di mana keterampilan berkomunikasi yaitu sebuah keterampilan yang utama yang harus dimiliki oleh setiap orang agar mampu membina hubungan yang sehat di mana saja, baik di lingkungan sosial, sekolah, usaha, perkantoran, atau di mana saja. Nah, tentu saja keterampilan berkomunikasi ini sangat diperlukan, apalagi seperti kita anak kuliah harus bisa memiliki keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan presentasi yang baik di depan kelas. Nah, di sini ada beberapa keterampilan komunikasi secara verbal. Yang pertama itu keterampilan komunikasi lisan, di mana keterampilan komunikasi lisan atau disebut dengan oral communication adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara atau lisan yang dapat memberikan umpan balik secara langsung. Keterampilan komunikasi lisan digunakan pada saat tertentu, seperti pada saat seseorang berpidato, saat kita melakukan presentasi, saat kita melakukan wawancara kerja, public speaking, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan komunikasi secara tulisan, di mana keterampilan komunikasi secara tulisan merupakan kemampuan seseorang dalam membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai macam bentuk seperti memo, surat, proposal, laporan, koran, majalah, tabloid yang bersifat tertulis, baik dari segi media juga dari segi penyampaiannya. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi verbal secara visual, di mana keterampilan komunikasi visual ialah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan menggunakan media visual. Dalam komunikasi visual, media yang digunakan bisa seperti gambar, iklan, pamflet, bahkan rambu-rambu lalu lintas yang digunakan. Nah, dari keterampilan berkomunikasi tersebut, setiap orang pasti memiliki keterampilan berbeda-beda. Ada yang memiliki keterampilan langsung berbicara, dan ada juga keterampilan berkomunikasinya menggunakan tulisan, di mana dia menuangkan hasil atau ide pikirannya dalam sebuah tulisan yang ia buat.
Ada juga seseorang yang memiliki keterampilan berakting atau disebut dengan keterampilan visual yang sudah saya jelaskan tadi, di mana seseorang itu bisa menjadi pembawa acara di dalam televisi maupun menginformasikan berita iklan. Selanjutnya, contoh dalam komunikasi verbal. Nah, contoh dalam komunikasi verbal ini tidak luput dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita berbicara kepada ibu kita berbicara kepada keluarga kita berbincang dengan teman-teman, kita belajar dengan guru, kita belajar dengan dosen, kita chattingan dengan teman-teman kita di sosial media, di saat rapat melakukan pidato, melakukan diskusi pembelajaran dengan teman-teman, berinteraksi lewat sosial media, guru mengajar di kelas, membaca novel, menulis surat, bahkan banyak contoh-contoh lainnya yang dapat dikategorikan sebagai komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal ini yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu kata-kata lisan maupun tulisan. Baiklah, pada materi yang kedua saya akan membahas mengenai komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Nah, simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, dan gaya emosi dan gaya berbicara. Ada 4 keterampilan yang bisa digunakan dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal dalam penggunaan waktu, di mana dapat dilihat dari respon terhadap pertanyaan apakah tanggap atau cenderung lambat. Yang kedua, komunikasi nonverbal dengan menggunakan tubuh, di mana kontak mata merupakan hal penting dalam tiap komunikasi. Selain kontak mata, perlu pula diperhatikan kulit wajah, postur, ekspresi, gerakan tangan dan lengan, serta gerakan-gerakan yang diulang-ulang seperti mengedap-ngedipkan mata, mengetuk-ngetukkan tangan, gemetar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi nonverbal melalui suara, di mana perhatian nada suara, kecepatan suara, intonasi, dan intensitas suara. Yang keempat, komunikasi nonverbal melalui penggunaan lingkungan, di mana jarak, pakaian, posisi di ruang mempunyai arti, tanda atau isyarat tentang kondisi di dalam lingkungan tersebut. Nah, mengenai contoh dari komunikasi nonverbal ini, contohnya yang pertama itu bagi orang-orang yang tunawicara atau tidak bisa bicara, mereka sudah pasti menggunakan bahasa nonverbal, yaitu bahasa yang mereka gunakan dengan gerak-gerik tubuh mereka, ekspresi wajahnya. Contohnya jika seperti kita biasa, contohnya itu ketika kita mengajukan jempol kepada teman kita, berarti itu tandanya kita setuju. Contoh yang lain, ketika kita menadahkan tangan ketika bepergian, berarti kita menyampaikan selamat tinggal. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat dijadikan bahan dalam komunikasi nonverbal tersebut. Yaitu menyeleksi informasi. Nah, dalam menyeleksi informasi, kita harus tahu jenis-jenis informasinya dulu. Di sini ada 2 jenis informasi, yaitu informasi yang benar dan informasi hoak atau dusta atau tidak benar. Kedua jenis informasi ini telah banyak beredar di berbagai media online. Yang sedikit banyaknya informasi hoak telah membuat manusia merasa terancam dan saling menghasut, bahkan saling bertindak kekerasan. Hal ini terjadi karena manusia tidak lagi intens dalam melakukan seleksi terhadap informasi, sehingga manusia dengan rela menjadi konsumen media-media online yang cenderung mengarahkan ke tindakan radikal.
Nah, oleh sebab itu dari informasi-informasi yang hoaks tersebut kita harus bisa menyeleksi mana informasi-informasi yang benar dan memiliki faktanya. Untuk mendapatkan informasi yang benar, maka kita harus menyeleksi informasi tersebut. Ada beberapa cara. Yang pertama, seleksi informasi dilakukan dengan meneliti dulu biografi seseorang yang menyampaikan informasi tersebut. Apakah informasi tersebut didapatkan dari media online? Maka manusia harus meneliti sejarah berdirinya media tersebut yang meliputi siapa yang mendirikan, apa alirannya, tujuan didirikannya, relevan atau tidak dengan perdamaian di Indonesia. Yang kedua, meneliti mengenai konten informasi yang disampaikan oleh seseorang secara langsung maupun media online. Informasi dari media online banyak yang menjadi sumber sekunder sehingga informasinya tidak terlalu valid. Maka manusia perlu mengetahui lebih dalam langsung dari sumbernya. Yang ketiga, menyimpulkan dari seleksi yang telah dilakukan lalu dibuat kategori-kategori yang mudah. Dalam tahap ini, media-media menyebarkan informasi terpercaya dan hoaks akan mudah diidentifikasi dengan baik, sehingga umat manusia tidak menerima informasi-informasi luar begitu saja yang bersifat hoaks. Dari yang terakhir yaitu keterampilan memilih informasi, di mana untuk mendapatkan informasi yang benar maka ada beberapa cara. Yang pertama, bernilai kebenaran. Jika informasi tersebut bernilai kebenaran, maka kita jadikan acuan untuk menentukan bahwasannya informasi tersebut bisa diterima dan dipelajari lebih mendalam. Nilai kebenaran ini bisa kita ketahui dengan cara mengecek bahwa informasi tersebut bukan termasuk informasi yang hoaks. Apabila informasi termasuk hoaks, maka kebenarannya menjadi diragukan. Yang kedua, bernilai kebaikan. Tidak cukup informasi hanya bernilai kebenaran saja, tapi perlu ditambah dengan nilai kebaikan. Nilai kebenaran bisa kita peroleh dengan mengecek bahwa informasi tidak termasuk hoaks, sedangkan nilai kebaikan bisa kita ketahui dengan cara mengecek informasi tersebut mengandung berbagai hal kebaikan atau tidak, yakni informasi tersebut mampu mengarahkan pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, bernilai kemuliaan, di mana informasi bisa bernilai kemuliaan kelihatannya masih ada dalam susah bagi kita menemukan parameter informasi yang bernilai kemuliaan, sebab selama ini kita lebih memilih melakukan kemuliaan ini pada makhluk hidup seperti manusia. Informasi bisa bermakna kemuliaan